Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sore ini kita kedatangan kembali, bertemu kembali dengan Kang Diki Budiman, Dr. Diki Budiman, Biomed PhD. Besti Jabar bersama Sehat Teman ID Jabar. Sore ini kita akan bincang-bincang dengan Kang Diki dengan tema yang sedikit berbeda. Beliau walaupun seorang epidemiolog, seorang ahli kesehatan lingkungan, tapi ternyata punya PhD-nya. Dan PhD ini ternyata berhubungan dengan ketahanan, kesehatan juga. Nah, untuk itu, sore ini kita akan berbincang-bincang santai bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama tahu debat presiden sudah pada tahap akhir. Dan pada debat presiden tahap akhir tersebut, salah satu temanya adalah tentang kesehatan. Nah, untuk itulah kita akan bincang-bincang santai dengan Kang Diki terkait tema kesehatan yang diangkat pada debat presiden beberapa waktu yang lalu. Wilujeng sonton Kang Diki. Sama-sama karena jangan bahasa Sunda. Terima kasih atas undangannya Kang Eka dan ID Jabar. Dan ini apa? Besti Jabar. Besti Jabar. Betul. Ya senang bisa join lagi di podcastnya di Jabar hari ini. Iya, ya, Besti Jabar, kita ingin dengarkan pendapat, komentar dari Kang Diki terkait kebetulan isu yang diangkat pada debat presiden lalu, bahwa kita katanya kekurangan tenaga kesehatan, nakes khususnya tenaga dokter. Tentu saja tenaga kesehatan atau tenaga dokter ini pasti terkait dengan pelayanan kesehatan di lapangan. Dikaitkan lagi dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan jumlah tenaga kesehatan, tenaga dokter yang katanya masih kurang, sehingga terangkat juga diperlukannya sekian banyak fakultas kedokteran untuk memproduksi dokter, katakanlah seperti itu. Apakah betul-betul sedemikian, katakanlah gentingnya kebutuhan tenaga kesehatan khususnya dokter dikaitkan dengan pelayanan kesehatan di tanah air saat ini? Mungkin ada komentar Kang Diki? Iya, mungkin sebelumnya menambahkan, jadi background saya Kang Eka dan penyimak podcast ID Jabar dan juga secara nasional ya, bahwa selain dokter dan sekarang PhD saya di bidang global health security, itu fokus di leadership, komunikasi risiko, dan etik public health gitu. Jadi makanya dalam masa pandemi yang saya teliti adalah kepemimpinan. Dan kalau bicara kepemimpinan ya universal, ada prinsip-prinsip yang universal. Kemudian strategi bagaimana pemimpin itu berkomunikasi dengan publik dalam masa krisis. Dan terakhir ada faktor etik ya. Ini tentu saya kira mungkin Kang Eka juga harus declare nih ke pemirsa, ID tidak dalam posisi mendukung siapapun ya. Oh ya, jadi ID ini independen, mandiri, dan tidak ada di satu pihak manapun. Kira-kira demikian. Ya. Jadi saya hadir di satu podcast yang sebenarnya netral. Kita lebih melihat pada sisi perspektif keilmuan ya, akademisi. Dan selain keilmuan tadi, saya ingin sampaikan juga sebagai background, saya pernah kerja di Puskesmas, Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, ya saya termasuk di Biro Perencanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Penyakit, termasuk saya di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, saya di khususnya di Sekretariat MDGs, SDGs, itu program pembangunan global, kemudian di BPJS Kesehatan, gitu, di Dewan Pengawas, kemudian juga di lembaga internasional seperti ASEAN Sekretariat, WHO, Organisasi Kerjasama Islam, dan United Nations untuk Pembangunan ya, UNDP namanya. Jadi memang background pekerjaan dan pengalaman saya lebih pada merencanakan pembangunan, baik itu level lokal, nasional, terutama regional dan global.
Nah, itu yang akhirnya melatari atau memberikan saya background yang lebih dari memadai, Ya. lebih dari mungkin sulit. Nah, saya bukan ria, tapi sulit cari orang yang akademisinya ada, tapi juga pengalamannya beragam. Komplit ya. Komplit. Nah, ya ini yang tentu saya berupaya ini bisa memberikan kontribusi ya, khususnya kita merespon debat ini. Nah, pemirsa dan Kang Eka, dalam diskusi atau debat calon presiden kemarin, sebetulnya dari ketiganya ini punya kelebihan kekurangan, jelas itu. Dan saya mencatat dari masing-masing juga sebetulnya ada ide-ide cukup besar ya, bahkan ambisius ya, dalam mengarah atau membuat visi untuk pembangunan kesehatan di Indonesia sebagai presiden nantinya gitu. Namun tentu ini kita kritisi untuk mengingatkan bahwa karena mungkin pemberi masukan ini kan ada pecah-pecah gitu ya, ada yang tahunya ini. Nah, ini yang ada beberapa missing link yang ini sebagai brief diskusi awal kita ya, bahwa sebetulnya yang didiskusikan pada malam apa itu saya lupa itu beberapa hari itu sebetulnya belum mewakili isu besar. Belum mewakili isu besar atau tema besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam dunia kesehatan baik saat ini maupun apalagi tantangan ke depan. Sebagai contoh yang belum atau tidak disinggung adalah misalnya Universal Health Coverage atau BPJS. Itu sayang sekali di situ nggak disinggung gitu di malam itu. Padahal kalau bicara perdebatan calon presiden di negara lain, namanya akses dalam bentuk Universal Health Coverage ini bukan bicara insurance atau social insurance, itu jadi isu karena masyarakat umumnya berharap, wah saya bisa ditanggung, dibantu apa sama pemerintah gitu dalam sosial healthcare-nya. Nah ini sayang sekali ya, belum ya. Dari ketiganya belum disinggung. Harapannya kalau ya ada putaran kedua ini bisa disinggung. Dan saya kira juga gini Pak Kang Eka dan pemirsa, termasuk yang menanti itu bukan hanya masyarakat, ya praktisi seperti Kang Eka juga. Kemudian rumah sakit termasuk tentu BPJS-nya sendiri sebagai institusi yang dia akan bertanya, ini presiden saya nanti ini maunya gimana? Ada perhatian nggak? Ya, apa iurannya diturunkan? Gitu. Atau iuran naikkan, kan itu sebagai contoh. Seperti sebetulnya kalau di sektor ekonomi pasti bicara BBM atau bahan bakar. Bahan bakar mau ada subsidi nggak? Kalau subsidi ditarik bahan bakar, waduh itu luar biasa bebannya. Kemudian isu lain yang juga belum atau tidak disinggung adalah juga masalah bagaimana peran kita ini pernah jadi ketua G20, kita bahkan jadi ketua ASEAN ya, dan di situ ada sektor kesehatannya kan, bahkan di waktu G20 kita mempelopori pandemic fund dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai peneliti juga dan praktisi global health ingin tahu presiden kita dalam kancah globalnya mau apa. Jadi karena kalau presiden sebaiknya ya jangan kumangkai kan. Nah, karena dia harus tahu oh Indonesia sebagai negara besar mau berperan lebih besar seperti apa gitu. Betul sekali. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Kang Diki tadi ya. Bahwa kesehatan ini tidak kalah dengan pendidikan, dua sektor yang memegang peranan penting di negara kita. Betul. Ya. Pendidikan, kesehatan menentukan generasi bangsa, kira-kira begitu ya. Nah, mungkin kemarin itu mestinya kesehatan ini khusus satu segmen debat kelihatannya, karena kemarin itu temanya tidak hanya kesehatan aja kan, Diki. Nah, sehingga kesehatan ini belum bisa diangkat lebih ini kayak. Nah, beberapa waktu sebelumnya memang kami dari organisasi profesi kesehatan, tidak hanya IDI saja kan, Diki. Ada PPNI, PDGI, IBI, dan semua ada 19 lebih organisasi kesehatan. Sempat sih mengundang ketiga cawapres di dialog nasional. Namun mungkin karena keterbatasan waktu, agenda yang padat, sehingga waktu itu memang
belum optimal pada waktu dialog nasional yang diadakan di Jakarta. Tapi mungkin dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin kita bisa angkat seperti tadi apakah universal health coverage-nya di era JKN ini, BPJS, mungkin itu yang ingin diketahui oleh masyarakat umum. Apa sih nanti oleh Presiden selanjutnya perhatian terhadap kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan yang saya nih harus mengeluarkan iuran biaya untuk kesehatan keluarga saya. Begitu ya kan? Betul. Termasuk juga ya ini kan ada peran, kan dokter bisa bekerja optimal maksimal kalau juga terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, betul sekali. Jadi artinya aspek SDM nakes dan tenaga medisnya juga mungkin perlu perhatian juga ya, Kang Diki? Betul. Karena gini, jadi waktu saya di Kementerian Kesehatan, Kang Eka dan penyimak, bahwa saya pernah menduduki 2 jabatan, ya. Saya kepala kerjasama bilateral kesehatan, termasuk pernah jadi kepala kerjasama teknik dan perjanjian internasional di Kementerian Kesehatan. Itu kesempatan di mana saya bisa berkunjung ke banyak negara, studi banding, termasuk juga memperkuat, termasuk peran-peran lain ya. Antara lain sebenarnya saya salah satu yang kontribusi membuat ASEAN Charter. Saya kontribusi dalam membuat pertama kali OKI punya perencanaan pembangunan kesehatan 10 tahun sampai 2023 nih, kemarin. Itu pertama waktu saya di OKI. Salah satu yang juga ingin saya sampaikan berkait dengan BPJS kita, dokter di negara maju umumnya menetap di satu rumah sakit. Karena sistem pembiayaan asuransi yang dianut itu membuat dokter bisa cukup di situ, di satu tempat itu. Jadi nggak ada pasien, jadi ada gaji awal yang membuat ya udah cukup. Saya nggak sebutin jumlahnya, tapi itu yang saya bisa mungkin sampaikan. Betul. Jadi memang idealnya kita tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa monoloyalitas di satu tempat. Tapi karena satu dan lain hal kita ternyata teman-teman nakes medis belum bisa di satu tempat. Mungkin tadi yang tadi disampaikan karena memang segalanya sudah cukup dan sebagainya, sehingga antara hak dan kewajiban nakes atau medis itu memang sudah balance gitu kira-kira. Nah, ini saya kira penting nih lewat ini Kang Eka kita usulkan nih ke para calon presiden, calon wakil presiden, dan bahkan nanti calon menteri kesehatan bahwa ini sudah harus dipikirkan, karena saya melihat ke monoloyalitas tadi, konsentrasi fokus dokter tadi dan tim tentu ya, ini tim kesehatan ada, tenaga SDM ada di satu tempat, itu membuat layanan lebih optimal. Mutu kualitas terus bisa ditingkatkan karena dia makin hafal kekurangannya dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya salah satu kunci sukses Singapura misalnya. Betul. Sebetulnya Kang Diki, Besti Jabar dimanapun berada sudah ada contoh sebetulnya di tanah air, baik di Jawa Barat, mungkin juga di luar Jawa Barat, ada satu rumah sakit di mana tenaga kesehatan atau dokternya itu tanpa diminta, tanpa disuruh, dia sudah mau monoloyalitas. Saya cukup di sini saja, saya nggak mau di tempat lain. Sudah ada contoh sekali. Artinya ini apa? Artinya dia dengan sukarela, dengan merasa sudah bisa di satu tempat saja. Nah, itu sudah ada contoh. Walaupun secara keseluruhan memang belum. Nah, itu artinya apa? Artinya bisa sebetulnya. Tinggal ya pemerintah regulasinya mendukung dan lain sebagainya ya. Jadi ini ya penting sekali juga diketahui ya bahwa sebetulnya ini saya bisa yakinkan pada penyimak ya Besti Jabar antara dan juga tentu penyimak lainnya bahwa kita sebenarnya nggak kalah dari sisi kualitas individu dokter. Ini saya bisa sampaikan karena saya bisa banyaklah negara yang saya kunjungi ya, dan bahkan mungkin beberapa yang belum gitu. Nah rata-rata kemampuan pelayanan kesehatannya bagus sebetulnya bukan karena kita kalah dari sisi mutu kualitas itu, tapi yang tadi gitu. Jadi sistemnya yang perlu dibangun sehingga ada banyak kepastian sebetulnya. Intinya tuh di kepastian ternyata gitu. Kepastian ini yang nanti kalau kaitan dengan debat capres
intinya bagaimana kita membuat bahwa kalau ada orang sakit pasti bisa dilayani. Jadi kita pasti itu berarti kan berarti ada ya, ini kan berarti dari mungkin hampir 3 calon presiden itu Kang Eka menyinggung tentang keberadaan ini, artinya kepastian keberadaan infrastrukturnya gitu. Walaupun ada yang sangat eksplisit seperti Pak Prabowo gitu, tapi yang lain juga eksplisit seperti Anies bicara misalnya rumah sakit tipe A. Dari di data menunjukkan dari 34, 15 baru memiliki rumah sakit tipe A, provinsi gitu. Kemudian Pak Ganjar juga sama, walaupun dia lebih stressingnya, fokusnya di tingkat desa gitu. Dalam konteks ini penguatan layanan kesehatan puskesmas misalnya di desa ini menjadi penting. Ini adalah contoh bahwa keberadaan layanan itu, kepastian adaan itu menjadi penting. Iya, betul. Dan ini bicara kepastian, nanti ada kepastian jadwal, kepastian keberadaan juga bukan hanya tempat, tapi dokternya ada. Gitu. Ini yang saya kira tidak mesti sebenarnya presiden atau ini kan tidak mesti teknis memang. Betul. Tapi setidaknya topik atau program intinya itu disinggung ya, UHC, pelayanan gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau disampaikan oleh Kang Diki tadi bahwa dalam aspek kemampuan, keterampilan, keahlian kita tidak kalah. Ya. Bahkan banyak juga negara tetangga yang mengirim anak-anaknya belajar di kita. Kira-kira demikian. Betul. Kemudian juga kami di perhimpunan di spesialis dokter juga selalu kerjasama dengan spesialis di luar negeri. Acara di sini datang, kita juga datang ke acara mereka di sana. Jadi artinya betul apa yang disampaikan Kang Diki bahwa kemampuan, keterampilan, knowledge, psikomotor kita nggak kalah. Tapi ternyata tadi kepastian dalam pelayanan mungkin yang mungkin harus kita optimalkan. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh Kang Diki bahwa di negara lain dokter itu cukup di satu tempat sehingga bisa lebih maksimal pelayanannya. Sementara di kita karena suatu sebab apakah itu geografis, penduduk yang banyak dan sebagainya ternyata masih bisa di beberapa gitu. Kira-kira begitu ya Kang Diki ya. Dan aspek lain yang juga penting dan ini sangat penting juga disinggung oleh para calon presiden, ada masalah pendanaan, pembiayaan. Betul. Gitu. Betul. Ada 3 aspek sebetulnya kalau menambahkan dari yang disampaikan Kang Diki. Pertama tadi pelayanan kesehatan. Betul. Yang kedua tidak kalah adalah pendidikan dokter, dikdok, dan yang ketiga pembiayaan kesehatan. Mungkin 3 ini juga ya faktor penting seperti itu. Betul. Nah, kemudian Besti Jabar dan Kang Diki di sini meneruskan tadi pembicaraan bahwa kenapa sih pelayanan kesehatan kita mungkin belum optimal, belum maksimal, dokter-dokternya belum bisa di satu tempat. Satu lagi Kang Diki, ternyata faktor distribusi pemerataan tenaga kesehatan juga harus menjadi perhatian. Ternyata Kang Diki. Betul. Kami di Jabar, di wilayah Jawa Barat yang 27 kota kabupaten dengan anggota dokternya 25.000 lebih, termasuk paling banyak di tanah air. Ternyata apa Kang Diki? Sebagian besar ternyata tenaga kesehatan dokternya ada di Jawa Barat Utara. Berarti Bekasi, Bekasi, Kerawang, Bogor, Cirebon itu jumlah dokternya bisa ribuan. Sementara di pesisir selatan Jawa Barat, di Ciamis, Banjar, Garut, 100, 200, nggak nyampe 1000. Nah itu artinya apa? Memang pemerataan untuk jumlah tenaga kesehatan medisnya juga itu perlu menjadi perhatian Kang Diki. Bukan hanya jumlahnya. Kira-kira begitu. Bagaimana menurut Kang Diki? Betul lah, ini yang sekali lagi ada hal yang perlu disinggung oleh para calon presiden kita. Tidak mesti mungkin dalam forum debatnya, tapi turunannya gitu. Bagaimana strategi memastikan bahwa sebaran ini bisa lebih, tentu harap tidak 5 tahun tentu nggak cukup sebetulnya, tapi setidaknya ada program yang bisa memberikan insentif sehingga dokter-dokter itu mau. Kalau zaman dulu kan ada dokter terpencil segala macam. Nah ini kan hilang sejak
reformasi atau ya. Dan ini kan sesuatu zaman Pak Harto dulu ada impres, dokter impres gitu. Nah, ini hal-hal yang saya kira masih bagus, masih bisa diterapkan, hanya tentu perlu penyesuaian gitu, karena ada isu-isu, kadang ada isu HAM, isu dan lain-lain sebagainya. Tapi ini penting buat Indonesia seperti halnya negara-negara kepulauan lain. Jangankan Indonesia yang begitu besar, di Australia ya, di mana saya 6 tahun terakhir ini ada di sana, ke wilayah-wilayah terpencilnya dia ada insentif. Oke, beda dengan yang di perkotaan. Betul, karena kalau enggak ya mau tidak mau perlu ada insentif itu supaya mereka mau, karena lingkungannya, tantangannya beda sekali. Iya. Gitu. Jadi dalam tanda kutip daya tarik di perifer di daerah itu jangan sampai kalah dengan daya tarik di kota, gitu. Kira-kira begitu ya. Betul. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang kenapa sih tenaga kesehatan atau dokter ini lebih banyak berkumpul di perkotaan, mungkin faktor ini juga, Kang. Pertama adalah faktor sarana prasarananya, ya. Apakah sarana prasarananya di pesisir sudah ada standar minimal tidak bila dibandingkan di perkotaan, Kemudian juga infrastruktur, artinya yang berhubungan dengan akses untuk rujukan dari sana ke sini dan sebagainya, itu juga sudah terpenuhi belum? Jadi kelihatannya multifaktor, Kang. Bukan hanya katakanlah perhatian kesejahteraan yang tenaga kesehatan medis juga menjadi prioritas, juga sarana prasarana dan infrastruktur di sana gitu. Kami, Kang Diki dari ID Jabar beberapa waktu lalu sudah membuat semacam policy brief. Policy brief yang memuat 10 poin terkait dengan kesehatan. Apakah itu pelayanannya, pendidikannya maupun biayaannya. Dan sebagai informasi, Kang Diki, policy brief ini sudah kami serahkan ke masing-masing tim pemenangan kampanye 3 capres. Ya, jadi ketiga-tiganya udah kami serahkan. Baik capres nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 di tim pemenangan daerahnya. Kami berharap ini bisa diteruskan ke nasional pusat. Nah, ini yang apa yang tadi disampaikan itu termasuk, Kang Diki. Jadi bagaimana supaya dokter ini, tenaga kesehatan ini mau tidak hanya di perkotaan saja. Tadi Kang Diki sampaikan harus ada insentif. Itu kan mau tidak mau harus menjadi perhatian juga, kan? Nah, sayangnya ini, Kang Eka ya, dan kemarin dalam diskusi atau debat capres itu, memang sedikit disinggung oleh Pak Ganjar tentang mandatory spending. Jadi ini adalah alokasi semacam ketentuan keharusan untuk anggaran kesehatan gitu. Sebelumnya ada ditentukan antara 5-10% itu, tapi di era pemerintahan ini kan dicabut. Di Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ini. Ini sangat disayangkan ya. Saya sebagai praktisi, saya lama ya, apalagi saya merasakan ya di waktu saya di Biro Perencanaan. Harusnya ada ya, karena apa? Ketika itu tidak ada, di Indonesia ini kan sektor kesehatan ini sudah didesentralisasikan ke daerah. Jadi di kabupaten kota itulah yang punya kewenangan. Gitu. Nah, namun di sisi lain kita tahu kepala daerah ini kan punya visi misi yang lain. Ini yang menjadi tantangannya gitu, dan artinya bisa menjadi masalah karena tidak ada keharusan. Akhirnya loose kan. Nah, mereka ini ya sudah anggarannya kepada aspek-aspek yang di luar kesehatan. Nah, itu yang namun sayangnya apa yang disampaikan Pak Ganjar ini tidak atau belum direspon oleh dua pasangan, dua calon presiden yang lain gitu. Kembali ke tentang mandatory spending terkait dengan pembiayaan kesehatan. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan dengan dihilangkannya mandatory spending maka justru diberi kebebasan mau berapapun bisa. Apa benar seperti itu? Sebetulnya cara berpikir seperti itu untuk konteks kita Indonesia yang sekali lagi tadi ada desentralisasi, ada kewenangan yang berbeda antara pusat dan daerah. Nah, ini ditambah visi ini yang malah jadi masalah gitu. Mereka akhirnya
bebas itu, dan itu yang terjadi. Meningkatkan Jangankan ketika mandatory spendingnya dihilangkan, ketika ada pun itu masih jadi masalahnya. apalagi dihilangkan. Apalagi dihilangkan, Oke. gitu. Yang mohon maaf saya harus sampaikan, karena kan saya waktu di Kemenkes saya monitoring nih ke Bapeda, ke kabupaten daerah. Ada yang alokasi anggaran kesehatannya diperuntukkan untuk infrastruktur lain. Oke, dialihkan ya. Dialihkan. Bukannya gitu. ditambah. Bukannya ditambah atau bahkan kalau masih dalam bulk dari anggaran kesehatan, harusnya misalnya untuk misalnya prevention, program pencegahan atau program-program lain dialihkan ke infrastruktur gitu, karena itu project kan. Ya. Nah, ini yang tentunya sekali lagi ketika ini dihilangkan, yang terjadi akan ada masalah. Dan satu terakhir lagi contoh bahwa negara-negara maju umumnya itu kesehatannya juga maju, artinya kualitas kesehatannya. Dan umumnya ada kesamaan dari mereka semua, alokasi anggarannya tinggi. Ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi anggaran kesehatan bukannya hilang di mandatory spending, justru harusnya ditingkatkan ya, Kang Diki ya. Betul. Nah, sekarang Undang-Undang Kesehatan 17/2023 Omnibus Law sudah ketok palu disahkan. Yeah. Di mana isinya memang tentang mandatory spending yang hilang itu. Nah, bagaimana kira-kira terkait ini menyikapinya? Apakah kita punya usulan kepada katakanlah ya kementerian seperti itu, karena kan dengan disahnya undang-undang ini masih menunggu aturan pelaksananya. Apakah itu Kepres, Permenkes dan sebagainya. Apakah mungkin nggak di aturan pelaksananya, sementara amanat undang-undang sudah tidak ada di mandatory spending. Nah, ini yang ya sangat disayangkan, artinya ke bawahnya kan semakin loose sebetulnya. Jadi kalaupun mau ya di atasnya misalnya katakan ditentukan sekian persen, nah di bawahnya bisa diatur dengan ya bisa di bawah itu dan lain sebagainya. Tapi kalau di atas sudah tidak ada ya sulit itu. Nah, ini yang saya mengusulkan ya pada calon presiden ketiga ini ya, ini harusnya ada lagi gitu. Bahkan di antara negara Asia Pasifik, negara kecil-kecil saja ada yang lebih besar dari kita gitu, dari sisi proporsi anggaran di APBN-nya lah gitu ya. Nah, ini kan sayang sekali gitu. Ya. Oke, Besti Jabar, itulah bincang-bincang santai tapi cukup hangat juga ya terkait isu-isu ya kesehatan yang mungkin ini untuk kepentingan kita bersama ya. Khususnya tidak kalah dengan pendidikan tapi tentang kesehatan. Barusan terakhir dikatakan oleh Kang Diki, negara kecil pun anggaran kesehatannya malah jauh di atas kita. Nah, apakah kita dalam tanda kutip mau seperti itu. Nah, inilah mungkin PR ya Kang Diki untuk kedepannya, karena bagaimanapun juga undang-undangnya sudah disahkan dan undang-undang ini merupakan aturan yang tinggi ya di atas Kepres, Permen dan sebagainya. Itulah PR-nya mungkin Kang Diki. Betul. Dan mungkin terakhir Kang Eka, jadi sekali lagi saya dalam beberapa wawancara pasca debat ini memang selalu sampaikan, saya tidak berekspektasi atau berharap para calon presiden ini membicarakan program kesehatan detail, nggak mungkin dan nggak perlu juga, nggak perlu teknis juga. Tapi setidaknya beliau bisa menyinggung hal-hal strategis gitu, dalam visi dan misinya. Nah, hal strategis itu seperti yang disampaikan tadi ya, ada aspek pembiayaan, ada aspek SDM dan sebagainya. Dan tentu harus diingat, sebagaimana juga kalau umumnya mungkin mudah-mudahan kalau saya melihat tiga calon ini semuanya sudah lemhanas gitu ya, sudah lemhanas. Nah, karena saya global health security gitu, keamanan, ketahanan kesehatan global. Dalam aspek security, kita tidak boleh hanya melihat di lokal atau nasional atau bahkan regional saja, tapi juga global. Nah, ini yang juga perlu sekali oleh para calon presiden ini disampaikan. Bagaimana kita akan mengarah ke depan dan merespon tantangan global, seperti misalnya perubahan iklim. Itu kan
hal yang semakin buruk. Kalau kita tidak punya visi yang baik, kita akan berkontribusi pada perburukan situasi global, kesehatan planet bumi ini. Nah, Oke. Ya. Terima kasih Kang Diki pencerahannya sore ini. Jadi walaupun debat capres sudah berakhir dan beberapa hari lagi mungkin kita akan nyoblos nih, tapi tidak ada kata terlambat kepada presiden mendatang siapapun yang terpilih untuk memprioritaskan aspek kesehatan, kira-kira begitu ya. Tidak hanya pendidikan saja, tapi kesehatan menentukan kemajuan bangsa. Kira-kira demikian. Betul. Oke, Besti Jabar, demikian bincang-bincang sore ini dengan Kang Diki Budiman, seorang dokter, epidemiolog, global security, dan sebanyak apapun pengalaman jabatan dan pekerjaannya. Semoga menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita bersama. Kita tutup pertemuan ini dan kita sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.